Banyak manusia mengganti harga dirinya dengan tujuan hidupnya. Mereka bekerja keras sesukanya untuk meningkatkan harga dirinya. Tapi apakah itu harga diri? Apa kau pernah memikirkan itu, Raja Drupada? Tidak. Kalau saja pernah, kau pasti akan menyadari bahwa seseorang yang terbutakan harga dirinya akan memohon penghargaan. Dia menginginkan semua orang untuk memuji dirinya. Dia selalu ingin mendengarkan masa kejayaannya dulu. Itu dimaksudkan karena dia berharap orang lain tahu akan kekuatannya. Dia tidak pernah punya keyakinan pada dirinya sendiri. Dia hidup di dalam ketakutan akan menjadi orang yang lemah. Dia tidak pernah punya kekuasaan untuk mengatasi itu. Seseorang yang selalu memikirkan harga dirinya juga selalu dikelilingi rasa takut. Yang mulia, bukankah harga diri hanyalah nama lain dari rasa takut? Pikirkanlah itu, yang mulia. Yang mulia, rasa takut telah merantai hatimu, dan harga diri adalah penghubung rantai tersebut. Lihatlah dirimu sendiri. Seorang pria yang tenggelam dalam harga dirinya tidak akan pernah bisa menghargai cinta. Kau malah menciptakan permusuhan dengan sahabatmu sendiri dan anak-anakmu. Anak-anakmu itu tidak lebih hanya menjadi senjata penyerang saja untukmu. Saat kompetensi mendapatkan penghargaan, aku mendapatkan kepuasanku dari sana, putri. Dan dalam dunia, apakah kompetensi hanya milik Arjuna saja? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin bagi Ibu Pertiwi melahirkan hanya satu permata saja? Raja Karna dari Angga, dia juga hebat. Kalau dia sampai ikut dalam kompetisi itu, dia pasti akan bisa memenangkannya. Carwaka juga seorang pemanah yang hebat, dan raja dari Matsya pun tidak kalah hebatnya. Lalu aku harus menantikan siapa nanti? Hanya yang hebat saja? Apakah kehebatan adalah tanda kebaikan, Govinda? Apakah kehebatan adalah tanda kebahagiaan? Apakah menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan itu tidaklah benar? Menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan dia yang menginginkan kebahagiaan tidak akan mendapatkannya, Drupadi. Dia yang tahu kebahagiaanlah yang akan mendapatkannya. Kalau kau sudah tahu apa arti kebahagiaan itu bagimu, maka kau pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kau tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, Govinda? Jawaban yang pasti, karena usaha yang dibuat untuk mendapatkan jawaban-jawaban itulah yang disebut hidup. Jawaban tidak dijawab dari bentuk keselamatan. Kalau kau ingin mendapatkan jawabanmu itu, kau hanya akan mendapatkan itu darinya.
Pengetahuan menenangkan yang cerdas. Kesabaran menenangkan yang berat hati. Cinta menyejukkan hati. Dan pengabdian akan menenangkan kebutuhan fisik dan menyenangkan jiwa. Dan keadilan? Keadilan menenangkan jiwa. Pikiran, kecerdasan, hati, tubuh, dan jiwa. Saat kelima pilar dari kebenaran itu sudah tenang dan pasti, maka manusia akan dipenuhi dengan kasih sayang. Itulah yang disebut kebenaran. Kebenaran. Semua orang sangat menginginkan hal itu. Ada juga yang membicarakan tentang hal itu. Ada pula yang membicarakan hal itu pada orang lain. Manusia selalu senang membicarakan kesalahan orang lain, dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah memikirkan tentang kebenaran. Tapi pada kenyataannya, apa arti kebenaran? Adakah orang yang mampu untuk mengerti? Kebenaran mengajarkan manusia cara untuk hidup bersama dan untuk hidup dengan seluruh makhluk yang ada dalam damai. Inilah alasannya kenapa dihadapkan kebenaran itu sendiri, manusia akan selalu merasakan kedamaian. Apa kau belum pernah mengalaminya? Dengan kata lain, kebenaran mengakhiri permasalahan seluruh manusia. Tapi bagaimana bisa seorang manusia tidak ada masalah dengan orang lain? Pikirkanlah itu. Apakah permasalahan juga ada di dalam hadirnya cinta? Jawabanmu untuk ini sudah pasti iya. Tapi kalau kau sedikit lebih memikirkan hal itu, kau akan tahu bahwa saat seseorang bermasalah dengan sesuatu, maka dia akan lupa dengan cinta. Dan kemudian keinginanlah yang dikedepankan. Arogansi dan kemarahan pun jadi yang utama, bukan cinta. Tidak, cinta tidak jadi yang utama. Karena saat cinta jadi yang utama, saat itu semua permasalahan, semua pertengkaran, dan semua pergulatan pasti akan berakhir. Bagaimana kalau cinta seperti itu berkembang di dunia? Bukan hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk flora dan fauna. Dan bahkan bila sahlai ilalang pun memiliki cinta di dalam dirinya, apakah kemarahan bisa tetap ada di dalamnya? Tentu saja tidak. Perasaan cinta yang ada pada seseorang untuk yang lain, bila cinta itu sama, itu akan berkembang ke seluruh makhluk yang ada. Itu bisa jadi sebuah kepedulian. Kepedulian, dengan kata lain, mau menerima seluruh dunia untuk memiliki rasa cinta untuk semua orang, untuk tidak lagi saling bertentangan. Kepedulian adalah inti dari sebuah kebenaran. Bila kebenaran adalah sebuah pohon, maka kepedulian adalah dasar dan akarnya. Tapi ada contoh dalam hidup saat manusia benar-benar melupakan dasar-dasar dari kebenaran. Dia bergantung pada beberapa peraturan dan pada tradisi, hingga dia pun melupakan semuanya. Dan kemudian dunia pun dipenuhi pergulatan besar dengan iri hati, eksploitasi, kemarahan, kebencian, atau ketidakbenaran. Kemudian Sang Maha Kuasa harus menentukan keputusannya untuk memberikan pengetahuan yang benar pada manusia. Kisah Mahabharata adalah kisah yang abadi, saat beberapa orang akan menganggap tradisi sebagai kebenaran, sedang yang lainnya melakukan sebaliknya. Kemudian terjebak di dalam kemarahan, di dalam kebencian dan ambisi, hingga mengarah kepada kehancuran dari kebenaran.
tapi mereka kehilangan cinta untuk seluruh dunia. Maka tidak ada lagi kebenaran pada saat itu.